Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini kita akan review merpati belandangan teman-teman, atau merpati nyasar. Nah, ini jadi requestan dari kalian ya. Salah satu dari teman kita, subscriber saya, itu request suruh saya review merpati bandangan yang sudah cukup lama ini teman-teman. Sudah lumayan lama ya. Itu saya buat video short itu datang sore-sore. Nah, ini baru sempat saya buatkan video sekarang teman-teman, karena ada beberapa kendala ya, dan belum bisa saya buatkan videonya. Jadi pada kesempatan kali ini akan saya buatkan videonya teman-teman. Nah, ini posisi sore hari ya, mungkin agak gelap, tapi kelihatannya masih kelihatan ya di kamera. Oke, kita akan review teman-teman merpati bandangannya yang mana teman-teman ditebak, yang sudah nonton pasti tahu. Nah, yang Megan Telampik teman-teman, ini yang semuanya ini juga bandangan teman-teman, tapi sudah pernah saya review ya, yang kelabu ada ringnya. Kalau yang ini belum teman-teman. Kalau ini merpati saya beli, ini juga saya beli, dan ini yang bandangan. Oke, kita akan review ya, seperti apa merpatinya, bagus atau enggak, apakah layak dipelihara atau enggak. Sampai sejauh ini belum dicari yang punya ya. Kemungkinan merpati kurang bagus teman-teman, karena enggak ada info-info pencarian. Kita akan ambil seperti apa merpatinya. Oke. Oke teman-teman, jadi seperti ini merpatinya ya. Ini merpati warna Megan Telampik. Nah, ini jadi belandangan, posisi sudah lumayan lama di sini ya. Mungkin hampir berapa teman-teman, 15 hari lebih teman-teman ya. Jadi baru sempat saya buatkan video karena ada beberapa kendala dan itu nggak bisa dihindari teman-teman. Oke, kita akan review langsung seperti apa merpatinya. Ini merpatinya jantan. Kita lihat langsung dari kepalanya dulu. Ini kepala sedang teman-teman, bagian jidatnya nggak terlalu jenong, nggak terlalu lancip ya. Jadi ini lumayan, untuk kepalanya lumayan bagus. Lalu untuk mata teman-teman ya, ini kelihatan nggak teman-teman, ini matanya mata pink teman-teman, atau sering disebut cilo banyu mawar ya, atau mata mawar. Seperti ini merpatinya, kanan kiri sama. Nah, ini merpati ini baru mulai rontok teman-teman, mulai mau mabung kemungkinan ya. Jadi dari kepala seperti itu, dari paruh pun ini tebel teman-teman, dan paruhnya kurang prospek ya. Ini saya kurang suka untuk paruh seperti ini. Merpatinya pun buluk banget, dari ketajaman warna ataupun dari kehalusan bulu ini sangat kurang ya, karena merpati mungkin ini gaburan orang teman-teman, atau dilatih tinggian ya. Tetapi untuk merpatinya bagi saya kurang prospek. Nah, lalu dari tulangan teman-teman, ini tipis banget, tulangannya tipis-tipis. Ini kalau untuk dilatih tinggian kurang masuk teman-teman bagi saya ya. Mungkin cara pandang orang beda-beda. Ini juga agak kurus merpatinya ini. Kelihatan nggak? Saya fokuskan dulu. Oke. Nah, ini kita langsung review dari badan teman-teman, dari kepala turun ke badan ya. Badan ini merpatinya hitungannya sedang ke kecil, enggak besar. Jadi merpatinya hitung-hitung kecil seperti ini. Jadi kalau untuk pegangannya enak teman-teman, pas ya, maksudnya bodinya bulat. Kalau untuk pegangan lumayan bagus merpatinya. Oke, langsung kita menuju ke larnya seperti ini. Nah, larnya sebenarnya oke teman-teman, larnya ini masuk ya. Jadi saya kira itu larnya jelek teman-teman, ternyata lumayan bagus ya. Ini merpati-merpati untuk dilatih tinggian lumayan bagus teman-teman. Silau ya, sebentar saya fokuskan dulu. Oke. Nah, jadi untuk tinggian ini, kalau lar-lar seperti ini lumayan masuk teman-teman. Untuk kolong pun bagus ya. Ini larnya rapi, rapat, dan daunnya lebar-lebar. Nah, lalu kanan kiri coba teman-teman, coba kita cek ya. Lumayan ya, sebentar. Nah, ini karena cuacanya mendung banget, jadi agak gimana gitu. Untuk pencahayaannya kurang teman-teman. Sebentar. Untuk pencahayaannya memang kurang di sini.
Nah, jadi lar kanan kiri seperti ini sisa tinggal 2 lar lagi rampas. Lalu kita menuju ke sapit udang, teman-teman. Sapit udang ini memang menjadi patokan ya untuk para pemain merpati zaman sekarang. Ya, zaman dulu pun sama. Apakah bagus? Oke, sapit udangnya di luar ekspektasi, teman-teman, di luar dugaan saya ya. Sapit udangnya ternyata sangat rapet, tetapi untuk kelenturannya lentur ya, jadi nggak keras. Ini oke teman-teman, untuk merpati tinggian bagus ya, untuk sapit udang yang rapet seperti itu. Jadi tulangan kedepannya pun ini memang agak tipis karena nggak keras ya sapit udangnya. Biasanya kalau sapit udang keras itu tulangan kedepannya tebal-tebal, teman-teman, karena sapit udang itu terusan dari tulangan depan ya ke belakang. Jadi itu bisa menjadi patokan. Kalau keras tulangan sapit udangnya, itu otomatis kedepannya insya Allah akan bagus tulangannya seperti itu. Nah, untuk tanda-tandanya, untuk ring nggak ada ya, jadi lost ring atau non ring. Lalu dari ekor pun nyatu, teman-teman, jadi ekornya nggak mekar ya. Jadi ini merpati ya untuk kelasnya sedang agak kejelek, teman-teman, jadi nggak bagus ya. Merpati kurang prospek lah, tapi kalau dilatih tinggian mungkin bisa, teman-teman, seperti itu. Nah, lalu kita akan review lagi dari mana ya. Oke, dari pal, teman-teman. Pal itu biasanya tanda ya, tanda di bagian bawah sayap di sini, teman-teman. Biasanya sering ada, tetapi ini kosong ya, kosong, nggak ada tanda apapun. Biasanya kan di teres ya, atau diwarnai warna merah, hijau ataupun sebagainya, biru atau apa. Sama kanan kiri ternyata nggak ada, jadi nggak ada tanda-tanda khusus merpatinya seperti ini. Dan datang pun ini merpati nggak bekur nggak apa ya, cuma datang saja mapan sampai beberapa hari, berminggu-minggu, teman-teman, nggak pulang ya, nggak pergi seperti itu ya. Kondisi merpati seperti ini, merpatinya termasuk buluk, teman-teman. Untuk merpati dilatih tinggian ya wajar-wajar saja. Kalau merpati kolong wujudnya seperti ini, pemiliknya perlu dipertanyakan ya, apakah dirawat atau enggak. Tapi ini kemungkinan bukan merpati kolongan, karena dari datangnya pun ini, teman-teman ya, merpati itu kurang ini ya. Kalau merpati kolong itu kelihatan, teman, dari wibawanya, dari bentuk-bentukannya itu kelihatan. Kalau ini enggak sama sekali seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kehilangan merpati ini ya di daerah Jogja, nah ini nanti silakan hubungi saya, silakan diambil, teman-teman, gratis ya. Jadi nggak perlu bayar-bayar, pokoknya aman, gratis. Yang penting kalau punya foto-foto sebelumnya ya dikirimkan ke saya buat bukti, teman-teman. Nanti takutnya banyak yang ngaku-ngaku seperti itu. Oke, ini akan saya lepaskan lagi karena merpati ini sudah pomah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.